Selamat siang, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial OPD ketika ingin melakukan entry usulan SAS, baik itu perubahan harganya, artinya SAS sudah ada, tapi kemudian tahun depan ingin berubah harganya, ataupun pengusulan SAS baru, artinya di item yang lama belum ada. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengakses aplikasi websitenya, kemudian login sesuai dengan dinas atau OPD masing-masing. Misalkan seperti ini. Langkah kedua adalah kita akan sampai ke menu dashboard. Di sini nanti OPD itu memiliki hak untuk mengusulkan saja. Jadi menunya hanya itu. Langkah pertama adalah mungkin kita klik data SAS, nanti kemudian akan muncul dua menu. Perubahan data itu artinya SAS yang lama sudah ada, tapi kemudian misalkan ingin diusulkan untuk berubah nilai harganya. Yang kedua ini adalah penambahan, artinya kita ingin mengusulkan SAS yang memang baru. Katakanlah awalnya ada printer, kemudian ingin mengajukan printer yang punya spesifikasi berbeda. Itu berarti item yang baru. Kita mulai yang pertama, kita masuk ke perubahan data SAS. Klik. Ini adalah menu ketika OPD ingin melakukan perubahan dari data yang sudah ada. Contohnya adalah misalkan kita ingin merubah printer, ya, meja printer gitu ya. Itu ingin berubah, tahun depan ingin diajukan perubahan jadi nilai yang baru. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari SAS dulu. SAS lamanya kita cari dulu. Ini nanti fungsinya sebagai master data, baik itu kode SIPD-nya ataupun kode belanjanya. Karena dalam satu SAS itu terikat di situ ada kode SIPD barangnya dan juga kode belanjanya. Baik, misalkan kita ingin mengajukan perubahan meja printer, kita ketik keywordnya dulu atau printer aja, keywordnya aja ya. Nah, ternyata sudah ada. Ketika di list ini sudah ada, maka kita tinggal melakukan klik pilih. Misalkan meja printer, awalnya 319, 3 juta ini ya, 3 juta berapa, 196.000. Karena dia ingin merubahnya. Kita pilih, ya, katakanlah dia ini jadi 300, ini jadi berapa? Misalkan jadi 32, ya. Nah, gitu. Karena ini adalah SAS baru, maka kita hanya punya berhak untuk melakukan perubahan nilai harganya. Kemudian lokasi kita bisa isikan, misalkan untuk hasilnya adalah survei, lokasinya di mana, bisa tempatnya, bisa alamat toko, lebih bagus lagi kita isikan data pendukungnya. Misalkan kita pengen ada screenshotnya ya, misalkan ya. Oke, screenshotnya berarti misalkan kita isikan screenshotnya. Misalkan ini ya. Ya, kita punya screenshot, kita upload, kita klik centang, sampai kemudian ada oke. Artinya dia filenya sudah terupload, kemudian klik simpan. Ya. Nah, kita lihat di sini sudah muncul ya meja printer awalnya 3.196.000 menjadi 3.200.000. Nah, ini artinya ada kenaikan. Ini statusnya. Nah, di sini ketika diajukan statusnya adalah diajukan. Jadi status ini nanti ada 3, yaitu diajukan, kemudian ada revisi, kemudian ada selesai, dan juga ada diterima di ACC tim. Ketika mengajukan pertama, dia akan statusnya otomatis menjadi diajukan. Udah, ini kita ulangi lagi.
katakanlah printer ya. Kemudian kita mengisi lagi apa, misalkan kita pengen honorarium, eh, honorarium ya, ya klik aja. Nah, misalkan sini ada berubah, kita tinggal pilih aja, kita isikan perubahan nilai usulannya. Seperti itu. Jadi ini adalah menu untuk mengusulkan perubahan harga. Jadi datanya sudah ada tapi ingin berubah. Kita masuk ke menu kedua, ya, penambahan item. Penambahan item ini adalah ketika kita ingin mengajukan data yang baru, yang belum ada ya. Langkah yang harus dilakukan sama. Yang pertama adalah kita mencari SHS induk. Ini fungsinya adalah agar kita tahu di dalam SHS yang sudah ada itu eh, data SHS yang kita ingin tambahkan sudah ada belum, jangan sampai nanti double. Selain itu juga untuk mengambil data induk dari kode SPD ini. Oke, baik. Kita pengen apa? Misalkan meja printer tadi ya. Kita pengen meja printer tadi. Kita pengen menambahkan SHS baru meja printer, bukan perubahan harga, tapi penambahan SHS baru. Kita cari dulu item SHS-nya, siapa tahu sudah ada. Katakanlah kita pengen meja printer yang dengan spesifikasi baru, gitu ya. Lalu kita pilih, oke. Baru kita isikan uraian. Uraiannya bebas, bisa kita ubah-ubah. Untuk permintaan tes, meja printer stainless misalnya. Karena tadi beda ya. Oke. Harga usulannya bebas. Kita usulkan misalkan dia adalah 2,5 juta. Oke. Satuannya kita pilih di sini. Satuannya apa? Unit misalnya. Oke. Sumbernya apa? Misalkan survei Slawi, misalkan ya, atau Republik Komputer. Kita isikan data pendukungnya jika ada, ya, bisa gambar, bisa PDF. Misalnya kita pengen ini ya, yang gambar aja. Sekian untuk contoh satu. Oke, kita klik centang sampai dia ada oke, berarti sudah tersimpan, baru kita simpan. Ya, nah, tadi sudah ada meja printer stainless. Nah, karena dia adalah usulan baru, maka harga awalnya masih 0. Statusnya sama, diajukan. Oke, diajukan. Nah, ini tipe baru yang pertama. Bagaimana kalau pengusulan itu benar-benar tidak ada di data dasar? Misalkan kita cari printer ya, benar-benar tidak ada. Artinya di data dasar itu benar-benar tidak ada data awalnya. Maka kita cari langsung ke tab kode SIPD. Langsung ke tab kode SIPD juga bisa. Oke, artinya kita langsung mengambil dari kode master SIPD. Kita pengen ini kontak printer karena memang belum ada ya, atau ini ya. Nah ini mesin spesial optikal karena baru ya, kita pilih saja. Karena dia di data SAS master tidak ada, maka kita beralih ke SIPD. Benar-benar tidak ada. Ya, kita pilih, baru kita isikan. Nah, misalkan mesin spesial optical effect printer, kita isikan yang sama saja. Nah, misalkan sedang, misalkan ya. Harga usulannya misalkan 5 juta, 123, 123. Kemudian unit satuannya unit, kita pengen ini enggak, kalau tidak ada kita bisa sini atau sini ya,
Oke, kita langsung simpan. Teng. Oke. Nah, di sini sudah terlihat mesin spesial efek optical printer baru, printer sedang, statusnya sama. Berarti ini adalah diajukan. Seperti itu ya. Jadi proses dari pengusulan itu adalah OPD login ke akses database, kemudian memilih menu usulan, kemudian mengisi item. Seperti tadi, item ada yang perubahan harga saja, ada yang benar-benar baru. Benar-benar baru itu ya benar-benar baru item SAS-nya, itu artinya dia memiliki spesifikasi yang berbeda, harga yang berbeda, nama yang berbeda, itu baru namanya. Langkahnya sama. Langkah pertama adalah kita cari kode SAS induk. Ini fungsinya untuk mengetahui apakah data yang kita cari sudah ada belum. Kalau sudah ada ya cukup kita pakai data yang sudah ada. Jikalau belum ada, maka kita cari ke menu kode SIPD. Artinya ini benar-benar baru. Di data dasar atau SIPD yang lama memang belum ada. Ini anaknya baru. Nah, setelah diusulkan, maka statusnya disimpan ya, statusnya menjadi diusulkan. Kita lihat warna biru itu diusulkan. Kemudian tim dari SAS itu akan melakukan evaluasi dari usulan. Nah, nanti ketika sudah ada evaluasi dari usulan, ada catatan, itu nanti ada warna orange. Dengan Bapak Ibu OPD ketika masuk, ya, ketika sudah ada warna oranye berarti dia sudah dievaluasi. Nah, nanti statusnya ada di sini. Apakah revisi atau selesai? Kalau revisi berarti Ibu bisa melakukan perbaikan. Ya, perbaikan nanti statusnya menjadi diajukan. Misalkan ini ya, ini sudah selesai. Kalau pengen revisi nanti ketika statusnya sudah di sini adalah revisi, maka kita tinggal klik proses ubah. Kemudian kita simpan lagi, nanti statusnya menjadi diusulkan kembali, artinya berubah jadi usulkan. Nanti ketika sudah dievaluasi, ketika sudah selesai, berarti Bapak Ibu sudah selesai. Nanti di situ ada catatannya. Selesai itu artinya bisa jadi belum disetujui, tapi sudah selesai, artinya tidak diproses lagi. Itu bisa jadi artinya di dalam SAS yang lama sudah ada, Bapak Ibu mengusulkan, gitu loh. Mengusulkan karena tidak mengecek SAS lama, tidak tahu, mengusulkan kembali, padahal sudah ada, nilainya sama, itu dianggap selesai, berarti tidak diproses kemudian. Nah, kalau yang sudah di ACC seperti ini, nanti statusnya menjadi ACC. Nanti Bapak Ibu catatannya ada di bawah status. Jadi Bapak Ibu ketika kesulitan, misalkan ya, saya mau menggunakan SAS honorarium apa karena bingung. Nah, nanti tim SAS akan melakukan evaluasi ya, kemudian memberi catatan bawah. Nah, misalkan ini misalkan ya, sudah ada sesuaikan dengan honorarium panitia. Artinya Bapak Ibu nanti ketika melakukan RKA ya tinggal menyesuaikan dengan SAS yang sudah ada honorarium panitia. Seperti itu. Itu nanti adalah murni kebijakan dari tim SAS. Kemudian kalau sudah di ACC atau diterima, berarti database usulan Bapak Ibu sudah masuk ke database induk SAS yang nanti akan diproses ke peraturan bupati dan seterusnya. Kemudian ini ya, oke, untuk menghapus kita akses di eh, tabel kolom bagian proses ya. Kita bisa ubah, bisa hapus. Ya, ubah sama hapus. Kalau Bapak Ibu merasa itu salah, hapus saja dari sini, teng. Ya. Tapi kalau sudah nanti misalkan di sini kok statusnya revisi, Bapak Ibu tinggal ubah. Revisi kan berarti harus mengubah. Berarti klik proses, ubah. Kita revisi misalkan usulannya dari 350.000 jadi 325 karena mungkin catatannya terlalu tinggi. Oke, bisa ya. Kita bisa melakukan seperti ini. Kita save gitu ya. Ya, misalkan seperti itu.
Nah, ini 325 sudah berubah. Statusnya ketika sudah diubah, itu balik ke diajukan. Nah, nanti biar di tim SAS yang akan memprosesnya kembali. Bapak Ibu ketika mengisi data usulan jangan lupa langkah pertama itu adalah mencari SHS induk. Itu fungsinya untuk mengecek apakah hal yang atau item yang Bapak Ibu usulkan itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada dan pas nilainya ya sudah pakai itu saja. Tapi ketika belum ada atau pengen berubah baru kita proses selanjutnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.